ada sebuah kota terkutuk yang berada di Jazirah Arab. Begitu terkutuknya hingga Nabi melarang umatnya untuk mengunjungi tempat ini. Kota ini bahkan dijuluki sebagai kota hantu. Namun yang mengejutkan, beberapa tahun mendatang kerajaan Arab Saudi berencana menjadikan kota ini sebagai destinasi wisata sejarah. Tentu saja rencana ini memunculkan kontroversi, karena bertentangan dengan larangan yang pernah disabdakan Nabi. Lalu bagaimana sebenarnya kisah masa lalu kota ini? Dan seperti apa rencana masa depannya? Mari kita bahas sejarahnya bersama dalam video kali ini. Kota ini bernama Madain Saleh. Tanda namun sebelum lanjut, dukung terus channel Ibnu Khalid agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah Islam yang penuh ibrah dan hikmah. Silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nama Saleh berasal dari bahasa Arab, yang berarti kota Saleh atau kota Nabi Saleh. Madain Saleh juga dikenal dengan nama lain, Al-Hijr, yang berkaitan dengan topografi wilayahnya. Berarti kota berbatu atau kota berbukit batu. Sejarawan Yunani kuno seperti Ptolemaios dalam catatannya menyebut Madain Saleh dengan nama Hegra. Para sejarawan lainnya pun menggunakan nama tersebut. Peradaban pertama yang mendiami Madain Saleh adalah kaum Tsamud, yang dikenal dalam Al-Quran sebagai Ashab Al-Hijr. Mereka merupakan bangsa Arab yang diyakini sebagai keturunan kaum Ad, umat Nabi Hud alaihi salam. Ketika kaum Ad dibinasakan oleh azab Allah, ada sebagian kecil yang selamat. Dari mereka inilah lahir keturunan yang kemudian disebut Tsamud. Menurut silsilah, Tsamud adalah putra Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Para sejarawan mengelompokkan kaum Tsamud sebagai bagian dari Arab Baidah, yakni kelompok etnis Arab kuno yang telah punah sebelum datangnya Islam. Kaum Tsamud hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, atau 400 sampai 500 tahun setelah Nabi Hud alaihi salam diutus. Mereka terkenal sebagai ahli memahat batu terbaik di zamannya. Allah menganugerahi wilayah Madain Saleh dengan sumber air yang melimpah dan perkebunan yang subur, meski wilayah tersebut sejatinya gersang. Keberadaan kaum ini diabadikan dalam Al-Quran, di mana mereka disebutkan 9 kali. Menariknya, catatan sejarah tentang Tsamud juga ditemukan jauh sebelum turunnya Al-Quran, yakni di prasasti Babilonia kuno yang berusia sekitar 1300 tahun lebih tua dari masa kenabian Rasulullah. Madain Saleh terletak sekitar 20 km utara Al-Ula, berjarak 400 km dari Madinah, dan 500 km dari Petra di Yordania. Hingga kini, sisa peninggalan kaum Tsamud masih berdiri kokoh, dengan pahatan-pahatan batu yang menakjubkan, berusia lebih dari 4000 tahun. Kota ini merupakan gugusan bebatuan pasir berwarna merah, kuning, dan putih. Kaum Tsamud memahat bukit-bukit batu menjadi rumah, istana, tempat pemujaan, dan makam, dengan arsitektur yang mirip gaya Romawi atau Yunani kuno. Madain Saleh yang memiliki luas sekitar 4000 hektar ini menyimpan 130 pahatan batu dengan berbagai fungsi, serta 114 makam kaum Nabath. Salah satu bangunan paling terkenal adalah Qasr al-Bint, yang menjadi ikon situs ini. Sobat Ibnu Khalid, kisah Madain Saleh menjadi pelajaran besar bagi kita. Betapa sebuah peradaban yang megah bisa lenyap seketika jika mereka ingkar kepada Allah. Jangan lupa, ambil hikmahnya, bukan sekadar kekaguman pada peninggalannya. Karena Rasulullah telah mengingatkan untuk tidak mengunjungi tempat ini kecuali untuk mengambil pelajaran. Bangunan yang mirip istana ini difungsikan sebagai tempat tinggal putri-putri raja. Tingginya mencapai 16 meter. Bangunan ini dikenal dengan nama Qasr al-Bint. Bangunan inti kedua adalah Qasr al-Diwan. Fungsinya pada masa itu adalah sebagai tempat upacara penyembahan berhala sekaligus tempat berkumpul masyarakat untuk bermusyawarah.
Bangunan besar dan tinggi ini memiliki ukuran 12,8 meter 9,8 meter dengan tinggi langit-langit mencapai 8 meter. Terdapat sebuah lubang segi 4 tepat di bagian tengah atapnya. Bangunan inti ketiga adalah Qasr Al-Farid. Inilah bangunan yang paling indah di antara semuanya dan menjadi ikon Madain Saleh. Keunikannya, bangunan ini dibangun menyendiri di dalam sebuah bukit batu yang dipahat menyerupai bentuk rumah. Bangunan inti keempat adalah Area C. Bentuknya mirip dengan bangunan lain, dengan bagian depan menyerupai rumah. Di dalamnya terdapat 2 kuburan. Pada tahun 2008, Madain Saleh resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dari bentuk pahatannya, Madain Saleh memiliki kemiripan dengan bangunan-bangunan di Petra, Yordania. Namun pahatan Petra dianggap lebih rumit karena mampu membentuk pahatan melengkung, sedangkan di Madain Saleh bentuknya masih cenderung kotak. Baik Madain Saleh maupun Petra memiliki keterkaitan sejarah. Jarak keduanya hanya sekitar 500 km, dan keduanya merupakan hasil karya pahatan suku Nabatian dan Tsamud. Kaum Tsamud hidup lebih dulu. Setelah mereka dibinasakan Allah, wilayah itu kemudian dihuni oleh suku pendatang, yaitu Nabatian. Barulah suku ini membangun kota di wilayah yang kini dikenal sebagai Petra. Suku Nabatian adalah suku misterius. Sebagian besar sejarawan menyebut mereka termasuk golongan bangsa Arab kuno. Secara harfiah, nama Nabatian berarti orang pedalaman. Sama seperti kaum Tsamud, mereka pun menyembah berhala, di antaranya Dewi Manat, berhala Hubal, dan lainnya. Allah mengisahkan sikap kaum Tsamud terhadap Nabi Saleh dalam firman-Nya. Hai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami benar-benar ragu terhadap agama yang engkau serukan kepada kami. Quran Surat Hud ayat 62. Karena kekufuran mereka dan kesyirikan yang diwariskan turun-temurun, Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam di tengah-tengah mereka. Perlu diketahui, hanya ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad. Nabi Saleh dengan penuh kesabaran menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala. Allah berfirman, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Namun ajakan itu justru disambut dengan kemarahan. Mereka tetap ingin menyembah berhala seperti leluhur mereka dan meragukan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Saleh. Akhirnya hanya sebagian kecil yang beriman. Para pembesar dan orang kaya kaum Tsamud menolak mentah-mentah dakwah Nabi Saleh. Mereka menganggap ucapannya hanyalah omong kosong belaka. Meski begitu, Nabi Saleh tetap bersabar. Ia tidak langsung mendoakan azab atas kaumnya. Allah belum menurunkan azab sampai mereka melihat bukti nyata berupa mukjizat dari Nabi Saleh alaihi salam. Sehingga Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar diberikan tanda kebenaran atas kenabiannya, supaya kaum Tsamud percaya dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah doa utusannya ini. Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu besar. Unta Nabi Saleh ini benar-benar ajaib. Tidak dilahirkan sebagaimana unta-unta pada umumnya, melainkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah engkau mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Setelah ditampakkan mukjizat itu, Nabi Saleh mengadakan perjanjian dengan kaumnya bahwa unta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihadirkan sebagai bukti kenabiannya. Maka dari itu,
Kaumnya dilarang mengganggunya, apalagi sampai membunuhnya. Apabila peringatan itu dilanggar, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat besar. Namun, bodohnya kaum Tsamud tidak mempedulikan peringatan dari nabinya dan bahkan tidak menghiraukan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, pada tengah malam, ada 9 orang laki-laki mendatangi tempat unta tersebut. Mereka telah mempersiapkan pedang dan tombak untuk menghabisi nyawa unta Nabi Saleh. Maka dibunuhlah unta tersebut oleh orang-orang yang durhaka ini. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Quran Surat An-Naml ayat 48. Maka mereka memanggil kawannya, lalu mereka menangkap unta itu dan membunuhnya. Quran Surat Al-Qamar ayat 29. Setelah mengetahui untanya dibunuh, Nabi Saleh keluar rumah dalam keadaan marah untuk menemui kaumnya. Beliau berkata, "Bukankah aku telah mengingatkan agar kalian jangan mengganggu unta itu?" Bukannya merasa bersalah dan meminta maaf, orang-orang kufur dari kaum Tsamud malah menantang Nabi Saleh supaya diturunkan azab kepada mereka. Mereka berkata bahwa jika Nabi Saleh benar-benar utusan Allah, maka hendaklah azab itu datang sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Hud alaihi salam. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 77. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Setelah itu, Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman meninggalkan Madain Saleh dan hijrah ke suatu tempat, karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan kaum yang durhaka tersebut. 3 hari kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan azab kepada mereka. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari atas langit. Suara itu membuat langit seakan terbelah. Gunung-gunung pun hancur, dan terjadi gempa bumi yang maha dahsyat di kota itu. Seluruh kaum Tsamud mati terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Setelah peradaban kaum Tsamud dan Nabatean berakhir, sisa-sisa bangunan di Madain Saleh dipakai menjadi tempat tinggal oleh warga yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Pada abad ke-13, kompleks ini sempat padat penduduk karena digunakan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1346, pengelana masyhur Ibnu Battutah melintasi daerah tersebut. Meski ia dan rombongannya kehausan, mereka enggan berhenti untuk mencari air. Entah karena terkenal sebagai kota terkutuk atau karena mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berkunjung ke sana. Tak lama setelah itu, orang-orang yang mendiami tempat ini berangsur-angsur pergi. Madain Saleh kembali menjadi kota yang sepi. Berbeda dengan Petra di Yordania yang ramai turis, Madain Saleh menjadi seperti kota hantu. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashiqar meriwayatkan bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dalam perjalanan menuju perang Tabuk, mereka melewati Madain Saleh. Para sahabat sempat mengambil air dari sumur-sumur yang dahulu digunakan kaum Tsamud. Air itu telah diadoni menjadi roti dan sebagian ditaruh dalam bejana di atas api. Namun Nabi memerintahkan agar bejana air itu ditumpahkan dan adonan roti diberikan saja kepada unta. Beliau bersabda, "Aku khawatir kalian akan tertimpa apa yang menimpa mereka." Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Rasulullah menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat langkahnya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Berbeda dengan Nabi yang menghindari Madain Saleh, putra mahkota Muhammad bin Salman, Mbs, justru menganggap tempat ini istimewa.
Kerajaan Arab Saudi yang dipimpin MBS menggelontorkan dana 15 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 214 triliun rupiah, untuk membangun Madain Saleh menjadi destinasi wisata menakjubkan. Proyek besar ini ditargetkan selesai pada tahun 2035. Alasan pembangunan ini adalah agar perekonomian Arab Saudi tidak lagi bergantung pada minyak. Pada tahun 2023, mereka mulai memperkenalkan infrastruktur pariwisata, perhotelan, dan kebudayaan khas Arab Saudi di kawasan tersebut. Padahal, Nabi kita pernah bergegas meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke kanan dan kiri, bahkan tidak mau meminum air dari wilayah tersebut. Wallahu a'lam bishshawab. Demikianlah sejarah tentang Madain Saleh. Semoga kisah ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.